ending of cycles, death and rebirth. It ends with us. Saatnya semesta ya mengajarkan kita untuk melepaskan dan menyembuhkan. Hey love, welcome and welcome back. Aku Nika Kristalia. Selamat datang kembali Beb di channel ini, tempat kamu bisa upgrade diri dengan menyelami energi semesta bareng aku di sini. So, kita udah di Oktober aja nih Beb, gak kerasa. Udah mau habis 2025 soon ya. Dan memang semesta mengajarkan kita untuk melepaskan. Bulan ini kita diajarkan untuk menjadi lebih balance atau seimbang ya. Kapan kita harus melepaskan, kapan kita harus menanam. Jadi memang energinya intens banget sih di Oktober ini. Jadi kamu harus lebih kalem karena akan banyak perubahan besar, suka tidak suka akan terjadi. A big tower moment for some people. Dan ada peluang juga tapi ya, bukan cuman kalau seandainya kita lihat dari sisi satu aja itu nggak bisa ya. Karena ketika kamu bilang, wah semua harus berakhir, kiamat. Kalau Palestina merdeka berarti kiamat. Ya kiamat menurut siapa? Ya kan? Jadi tolonglah jangan dipercaya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan dari mana-mana aja. Diolah lagi, dicerna lagi, jangan dimakan, ditelan ya bulat-bulat tanpa kamu olah gitu ya. Even Vedic astrology or tropical astrology atau apapun tetap diolah, dicerna, dipahami, diambil maknanya ya. Jangan percaya juga 100% ke apapun. Memang ada yang deliver message, ambil yang resonate-nya gitu, ambil yang bermanfaat gitu. Jadi kamu lah yang bertanggung jawab Beb untuk mengolah dan memahami gitu. Kalau orang mendeliver message atau pesan, ya kamu menerima, bisa pesannya ngerti atau gimana gitu ya. Jadi ada peluang di full moon in Pisces nanti ya, di Pisces, dan ada new moon di Libra. Nah, ini kita diajak untuk melepaskan semua ilusi-ilusi lama, dan kita diminta semesta untuk menata ulang ya blueprint atau cetak biru kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap spiritual ya. Spiritual terutama healing ya, menyembuhkan. Banyak orang-orang jahat itu sebenarnya orang-orang terluka. Banyak orang-orang narsistik itu sebenarnya orang-orang terluka gitu, dan memilih jalan yang salah aja gitu ya. Jadi there is no judgment, even we kind of hate them ya. But again, tetap selalu melihat dua sisi gitu. Ya kita boleh lah marah kayak nggak suka, tapi pahami juga kenapa dia bisa begitu ya. Bukan berarti tindakan mereka benar, of course tidak. Apalagi kalau mereka yang melawan hukum, yang merugikan orang banyak. Of course, you need to menindak mereka. Tapi bukan berarti itu okay. Ya, jadi tetap kita ini manusia. Kita juga tetap ada sudut pandang manusia, tapi tetap kita lihat sudut pandang yang tidak terlihatnya gitu ya, Beb. Ya. Oke, so aku mau nge-breakdown transit-transit apa yang ngefek di Oktober 2025 ini khususnya. By the way, kalau kalian mau kalender detail untuk transit di bulan Oktober ini, apa artinya tiap planet itu, apa manfaatnya, apa yang baiknya jangan dilakukan dulu ya terhadap energi semesta. Kita ngikutin alur energi semesta, Beb. Jadi kalau udah kita ngikutin energi flow-nya semesta, alurnya gitu, hidup itu lebih damai. Kita tahu kapan harus ngegas, kita tahu kapan harus berhenti. Ya, kalian bisa download aja di link profile aku. Aku udah update untuk Oktober 2025 ini. So, what transit yang bakalan happening in this October? Pertama ada Pisces full moon. Ini di Revati Nakshatra, dan juga ini kalau bisa dibilang harvest moon. Jadi ini kita menuai
Karena Pisces ini zodiak terakhir, ya, Revati nakshatra also nakshatra terakhir. Jadi bener-bener kayak menutup siklus lama, ya. Dan nanti bakal banyak muncul seperti mimpi-mimpi, intuisi, dan ada ilusi-ilusi yang muncul ke permukaan. Revati nakshatra di sini juga ngajarin kita untuk lebih compassion, ya, lebih menyayangi hal untuk melepaskannya dengan hati yang lembut, bukan dengan keterpaksaan. Jadi benar-benar memang this full moon, ya, harvest moon di Revati nakshatra ini, ya, di Oktober ini nanti tanggal 7 kalau Indonesia, 6 sampai 7 udah kerasa energinya, ya. Sebenarnya 3 hari sebelum juga udah kerasa sih, ya. Untuk yang sensitif. Cuman yang bener-bener puncaknya itu nanti 6 sampai 7 Oktober. Di Indonesia kita 7 Oktober by the way untuk full moon. Detailnya again kalian bisa download, ya, di kalender planet aku. Di link profile di atas, ya, Beb. Dan tema full moon ini bener-bener healing batin, menutup siklus lama, dan clarity atau kejelasan, ya. Clear, everything is clear. Terlihat jelas mana yang bobrok, mana yang harus hancur, ya. Mau itu sistem, mau itu pemerintahan, mau itu orang-orang, everything. Tidak ada return. There is no returning. Tidak ada lagi kembali ke masa lalu. Maksudnya apa? This is the time untuk menutup sekarang dan maju ke depan. Oke? Kita buang semua negatif-negatif, kita buang semua hatred, ya. Kita buang semua all low vibration. Ya, bukan sekedar ngomong low five nggak jelas tapi merasa kamu yang paling benar, tidak begitu, tapi benar-benar melepaskan energi rendah yang menghancurkan, menghabiskan energi kamu for nothing, ya, like hate, jealousy, ya, iri, dengki itu menghabiskan energi for nothing, honey, for literally nothing, ya. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari low vibration, yang ada kamu terhabiskan, ya, dan kamu jadi lelah and draining, ya, tadi ya, tired and things, ya. Kemudian Venus energy, this love planet bakal enter Virgo. Nah, jadi cinta, uang, ya, estetik itu butuh perubahan. Mungkin kemarin terlalu banyak drama, ya, karena it's a Leo, Venus in Leo. Mungkin banyak drama di percintaan kalian, di romansa kalian, ya, di hubungan relationship, ya. Sekarang lebih ke Virgo nih, lebih ke energinya itu lebih praktikal, lebih detail nih, lebih, jadi diuji banget. Bakal diuji, ya, semesta bakal menguji apakah hubungan ini nyata, apakah hubungan ini sehat, apakah hubungan ini praktikal, atau cuman menghabiskan energi kamu gak jelas, terus tujuannya nggak jelas mau kemana nih next, kita step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Kalau tidak jelas akan terlepas. Tapi kalau jelas, oke, kita kedepannya gini, kita akan gini, apa yang kita akan lakukan begini, kita kembalikan memang semua ke semesta, but we make the plan, we do the action, ya. Dan energi Mars ini juga bakal masuk ke Scorpio. Mars bakal transit ke Scorpio. Power shift and dynamic, ya.
Powership and dynamic. Pokoknya agak berat memang energinya. Jadi hati-hati banget ya. Bakal terutama omongan-omongan kalian, pikiran kalian, action kalian. Ini energi yang besar, transformatif ya. Jadi belajar fokus. Hati-hati banget. Jangan sampai kamu sabotase diri kamu sendiri. Don't self-sabotage. Ya. Dan ketika Mercury masuk ke Scorpio, it's also a lot of stuff. Pikiran-pikiran kamu, kata-kata kamu, perhatikan lagi ya, karena bakal banyak yang tidak sadar akan ngomong lebih kasar, mungkin lebih blak-blakan, lebih jelek gitu ya. Ya well, some people have to say something ya, tapi kalau kita yang udah paham-paham ini coba lebih memahami lah ya. Kadang ada orang yang gak bisa memahami kita juga kan dari kata-kata kita yang mungkin terlalu frontal atau apa kayak gitu. But again, still be you honey, still be you. Gak harus ngikutin orang ya. Yang pasti hati-hati aja, lebih kalem dikit lah ya. Kemudian ada new moon nantinya di Citra Nakshatra or in Libra. Ini benih-benih yang namanya hubungan, kontrak kerja, kerjasama, partnership. Ya, ini benar-benar juga waktu yang ideal untuk manifestasi hubungan yang sehat, mau itu hubungan bisnis maupun itu hubungan personal, pribadi. Dan Sun juga, matahari juga enter Libra sebelumnya, itu seasonnya relationship ya, itu orang-orang bakal banyak fokus ke partnership, harmoni, and estetika. Meskipun ada orang-orang yang masih suka people pleasing. Jadi kalau kamu tersadarkan, Beb, coba stop menjadi people pleasing, okay? And energi Saturn yang masih retrograde di Pisces, memang ada beberapa komitmen spiritual structure diuji yang lama-lama bakal rapuh. Jupiter juga kinda square Saturn di Gemini. Kalau ada ide gede ya bakal ketemu sama reality check gitu. Yang visioner bisa sukses kalau grounded. Kalau kalian yang terlalu mengawang-awang susah, Beb, akan jadi angan-angan. Jadi coba lebih grounded. Kalau punya ide tetap membumi gitu, jangan terlalu halu juga gitu ya. Ya halu boleh of course, halu dalam artian kita berimajinasi kira-kira kedepannya mau bagaimana, tapi tetap kita harus tahu practical things to do, biar nggak jadi angan-angan doang ya. Dan energi Ketu in Leo and Rahu masih di Aquarius, memang temanya masih ego personal dengan kolektif ya terbangunkan. Kalian bisa lihat berapa banyak negara-negara yang sistemnya runtuh ya, bahkan Amerika shutdown itu ya, and then Nepal, terus beberapa banyak negara-negara yang digulingkan lah gitu. Dan aku harap Indonesia tidak negaranya yang digulingkan, tapi lebih ke sistem bawah tanah yang tidak terlihat itu dibereskan. Terutama para pembuat undang-undang yang hanya menguntungkan pembuatnya dan orang atas aja, tapi lupa untuk rakyat-rakyat di bawahnya. Itu yang bakal berubah tuh. Kita lihat ada beberapa menteri-menteri baru ya yang mulai mengubah sistem, terutama di bawah presiden yang baru ini. Kalian juga bakal lihat ya di negeri kita ini mana yang ular berbisa, mana yang benar-benar orang yang baik. Biasanya orang yang paling banyak dibenci, Beb, di pemerintahan, di sekolah, di tempat-tempat umum lah. Orang yang gak mau buat
berbuat jahat ya, atau nggak mau gosipin orang, nggak mau nyakitin orang, itu bisa dijauhi itu. Kalau yang paling banyak orang-orang brengseknya. Jadi lihat-lihatlah di lingkungan kalian ya. Sebenarnya orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang tidak ada temannya itu orang-orang yang biasanya jalannya lurus, nggak mau dibelokin. Ya, dalam artian dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dia nggak mau berbuat salah, dia tahu karma buruknya apa, dia nggak mau ngelakuin itu. Jadi it's a good time for Indonesia also a bit ya. Jadi Indonesia lebih baik juga sebenarnya. Banyak-banyak whistleblower yang keluar, banyak yang ngebongkar-ngebongkar some shit that happening. Mau itu orang, mau itu sistem. Udah saatnya berakhir. Jadi ya kita nonton saja mana yang harus selesai, karena bakal ada hal yang baru. So it's an exciting time. It's really exciting time. And kita yang kalian tunggu-tunggu, kita ke personal, ke zodiac sign. So zodiac sign Aries, Sun and Rising. Aries, kalian bakal ngerasa banget ya yang nampaknya mimpi-mimpi kalian tuh jadi lebih nyata. Jadi kayak banyak yang vivid dream, astral projection. Kalau yang udah nyampe sana levelnya, minimal mimpi kalian tuh kayak ngerasa nyata gitu, kayak beneran terjadi gitu. Dan ini memang saatnya kalian melepaskan karma gitu. Segala karma buruk yang harus kalian, pelajaran-pelajaran. Ibaratnya kita ke bumi ini kan sekolah ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang udah itu ya udah, biar naik kelas tuh tutup gitu. Biar ada pelajaran baru lagi yang lebih menyenangkan. Jangan pelajaran itu aja sampai bosen ya. And also bulan ini ya buat kalian Aries, Sun Moon Rising, ini sacred rest. Jadi beristirahatlah, bukan saatnya kalian menggebu-gebu. Ya memang kalian itu tipenya menggebu-gebu aja ya, mau sekarang, gaskan gitu ya. Well yeah, it's good in some point, tapi ada saatnya untuk berhenti lah. Sekarang ini berhenti dulu gitu, berhenti sejenak sambil memperbaiki, untuk biar ibaratnya kayak berhenti dulu parkir isi bensin gitu. Jadi berhenti bentar untuk mengisi energi kan sebenarnya gitu ya, biar nanti kedepannya lebih baik lagi dan lebih jelas gitu kemana nih gitu, ngapain ya. Dan di new moon ini bakalan ngereset your relationship, kontrak-kontrak ya. Dan memang healing your trauma dan ego power play kalian ya. Venus energy juga bakalan nge-affect cara kalian work and rest ya tadi ya, power play tadi. Dan mau tidak mau kalian harus disiplin secara spiritual. Gimana maksudnya spiritualnya disiplin? Lebih benar-benar bilang tidak ke hal yang tidak kamu resonate secara vibrasi, secara energi, and be truly who you are. Dan jangan nggak tahu aku pesannya untuk siapa, tapi tidur sembarangan atau ya berhubungan fisik sembarangan sama orang, cause it will harm you my love. Ya kamu bakal ngedownload data dia, karma dia, ngapain kan? Apalagi orangnya nggak sehat ya. I don't know, this is not for all of you ya, tapi yang resonate Aries yang masih berada di energi ini. Cause I'm also channeling ya, ketika aku ada memang ilmu yang practical, astrology, Vedic, but I also have a intuisi gitulah. Ya sebenarnya kita semua satu sih. Jadi kebetulan memang aku bisa channeling aja, kayak gimana bilangnya ya, ngedownload data dari semesta gitu. Karena sumber data semua itu di semesta, universe, which is semua connecting sama kita. Kita semua ini satu, ibarat jaringan tuh ya satu semua, kayak laba-laba gitu. Cuman nggak terlihat aja. Ya kayak wifi kan nggak terlihat ya, tapi kan ada tali-talinya gitu. Nah kayak gitulah, kurang lebih Beb. That's how energy works, that's how channeling works. Ya, jadi yang bilang hal itu tidak real ya, coba kalian lihat aja, semesta udah ngasih contoh gitu, kayak
radio, wifi itu kan jaringan yang tidak terlihat mata, tapi dia itu menyambungkan data satu ke data lainnya, right? Aku ngomong kayak gini karena emang orang IT juga sih, jadi I know some of the things ya. So practicalnya maksudnya, jadi kita bisa combine ke spiritual. So spiritual science is a hal yang bisa dibilang satu badan dua kepala ya, two dragon with one body, let's say. Next kita ke Taurus, Sun, Moon, and Rising. Taurus, di Oktober 2025 ini kalian ketika Mercury transit ke Libra, kalian bakal berasa produktivitas, komunikasi di tempat kerja, di kantor, bisnis, ya di kampus, sekolah, anything yang kayak kompetitif gitu ya. Meskipun ada teamworknya sebenarnya atau kerjasamanya, tapi kan itu kinda kompetitif in a way ya. Dan hari-hari emang kan melakukan your aktivitas lah kayak gitu ya. Hati-hati juga ke kesehatan mental dan fisik. Pastiin kalian tidur cukup. I know you guys been busy, banyak sekali pekerjaan atau tugas ya yang harus kalian lakukan. Pastiin kesehatan kalian dan komunikasi kalian dijaga. Ya, cause sometimes you guys can be crazy. Ya kalau udah kerja kayak nggak suka diganggu gitu ya. Kalau udah fokus sama your thing, kalian nggak suka diganggu. Jadi be mindful juga. Jadi fokus aja sama rutinitas kerjaan kamu. Mungkin hal-hal yang detail administratif gitu ya bakal meningkat. Kerjaan yang mungkin tertunda beberapa bulan ke belakang dengan cara kamu perbaiki sistem kerja kamu. Jadi mungkin buat kalender gitu ya untuk kerjaan kamu. By the way, untuk kalender kalian bisa download kalender ya Planet Transit, karena di situ kalian bisa ngikutin energi semesta, ngapain harusnya, what not to do, what to do ya, karena udah lengkap aku buatin sama kalian, kayak untuk kalian maksudnya kayak panduan ya, ngikutin energi semesta lah gitu ya. Perhatiin juga beb, stres dan pencernaan kamu itu. Kalau kamu stres Taurus, pencernaan kamu bakalan ngefek ya. Jadi keseimbangan mental dijaga. Dan juga hindari debat-debat yang gak penting sama orang-orang di sekitar kamu. Let them talking of whatever gitu. Biarin aja dia ngomong apa. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu, tugas kamu. Gak usah ikutin drama-drama ya. Jadi kamu biarkan waktu ini untuk menata ulang jadwal-jadwal dan rutinitas harian kamu ya. Dan ketika full moon ya nanti itu juga di Repati Nakshatra di Pisces nantinya udah kalau aku tayangin sekarang ya, yang sekarang aku tayangin kita udah ngerasain itu. By the way, karena ini aku uploadnya sekitar setelah tanggal 16 baru sempat ngeditnya by the way ya. Jadi kesambi busy tuh karena sama Taurus Rising, aku Taurus Rising juga, jadi ngefek banget ke rutinitas kerja harian and everything. Jadi ketika full moon ya, efeknya juga berasa 1 bulan ini by the way, nggak cuman pas aku ngomong sekarang ya. Kalian bakalan banyak circle baru ya. Ada pengakuan sosial, ada validasi dari sosial, kayak kamu mulai terlihat lah kayak gitu. Kalau sebelumnya kamu tidak terlihat dan impian-impian kamu mulai terrealisasi nyata kayak gitu ya. Jadi hasil kerja keras kalian ya para Taurus Rising yang mungkin sebelumnya nggak terlihat oleh orang-orang sekitar kamu, mungkin atasan kamu atau guru kamu, atau intinya kamu sudah mulai terlihat sekarang gitu. Kemarin mungkin kayak tertutup shadow. Dan juga ada momen kalian bakal sadar siapa teman sejati dan siapa yang bukan teman sejati kamu ya. Jadi be careful of your friendship group yang kalian pikir teman ternyata bukan teman. Yang pasti
kalian harus banyak-banyak bersyukur ya, dan lepasin semua hubungan-hubungan yang udah memang tidak sehat, dan goals atau tujuan-tujuan hidup yang udah tidak lagi resonate. Karena yang namanya goal bisa berubah. Kalau dulu mungkin goal kamu ngikut-ngikut orang, kalau sekarang ya be yourself, ngikutin diri kamu sendiri goalsnya ya. And ketika Venus transit ke Virgo atau Virgo, ini saat yang tepat banget ya untuk kalian ekspresi kreatif, healing inner child, dan cinta yang lebih realistis gitu. Jadi ada percintaan romansa-romansa yang mungkin dulu agak halu-halu atau gimana gitu, yang kayak halu-halu itu ya dikit-dikit tipis-tipis boleh lah, yang namanya imajinasi itu boleh lah ya. Tapi ada rasa untuk lebih praktikal sekarang ini ke Oktober ke November nanti. By the way, kalian bisa download ya Planet Transit, jadi kalian bisa lebih lihat energinya detail. Jadi memang nanti ya ketika Venus transit ke Virgo ya, planet Venus, planet cinta, uang ya, romansa, beautiful ya, it's also yours rising Lord ya, itu kalian rule by Venus ya, Taurus. That's why you guys pretty and love money, love material things, love food, suka tidur juga. I don't know, that's your karakter aja, bawaan gitu ya. Lebih bawaan sih, karakter bisa berubah, tapi kalau bawaan itu kayak udah your temperamen kali ya bilangnya ya, temperamen, bawaan lahir gitu, bawaan orok. Jadi sekarang waktunya untuk kalian lebih praktikal gitu, kayak step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, lebih praktikal pokoknya. Kalian ingin koneksi yang nyata, bukan drama ya. Jadi ini waktu bagus yang untuk kalian-kalian yang mau memperbaiki hubungan. Terutama kalau kalian punya anak, ini waktu yang baik juga untuk memperbaiki hubungan kalian sama anak kalian. Terus ada proyek-proyek kreatif juga realisasiin sekarang. Jadi inspirasi bakalan tinggi banget ya kalian para Taurus, Sun, Moon, Rising. Tapi perlu disiplin untuk kalian eksekusi itu ide-ide kalian. Jangan terlalu fokus juga sama diri sendiri atau pasangan, tapi fokus sama joy gitu, sama kebahagiaan, enjoy living the life, lihat langit, lihat laut, lihat gunung ya, appreciate everything in your environment ya. And ketika Sun transit di Libra, ini juga banyak kalian sadar nggak sih, kalian Oktober nih fokus sama kerja. Iya, kerja, kesehatan, pelayanan. Jadi fokus sama tanggung jawab, fokus sama energi kalian. Kalian bakal sadar banget ya, prioritas dan tanggung jawab profesional kalian itu sedang penuh-penuhnya di bulan ini. Actually, aku juga banyak pekerjaan di Oktober ini ya. That's why ini aku postingnya a bit late. Ya karena aku ada dinas ya, kerja lah intinya ya. In this metric world, I love metric worlds. I love spiritual world. Pokoknya balance saja ya, energi balance lah ya, Beb. Jadi fokus aja. Ya sadar prioritasnya apa. Memang ada tekanan kerja, tapi ada peluang juga sebenarnya untuk kamu sebagai problem solver. Ya, orang-orang yang bisa memperbaiki ya problem-problem gitu ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hati-hati burnout, jangan nanggung kerja bebannya itu sendiri, bagi-bagi sama temannya. Mau itu kerjaan kantor, mau itu kampus, mau itu bisnis, mau itu sekolah. Ya, untuk kalian student, bagi-bagi tugas juga. Jangan kerjain semua sendiri ya. Bisa latihan yoga, bisa meditasi, grounding, injak bumi, yaitu bantu kalian menjaga keseimbangan banget ya. Kemudian ketika Jupiter enter Cancer, memang ada saudara yang bikin kamu lebih berani ngomong gitu ya, berbicara atas kebenaran kamu. Kamu akan lebih optimis juga, lebih percaya diri juga.
Jadi ini bagus banget untuk kalian belajar hal-hal baru. Jadi hal-hal baru seperti menulis, public speaking, ngebangun brand pribadi, hubungan kalian sama saudara dan lingkungan juga lebih harmonis. Jadi memang gunain energinya ketika Jupiter memasuki Cancer, gunain ini untuk ngemulai proyek-proyek baru ya, komunikasi atau edukasi. It is a sign for me also. Aku masih nulis ebook aku yang Inner Work. Jadi sabar menanti, ketika waktunya tepat aku bakal rilis ya. Kemudian ketika New Moon enter Libra, ini adalah awal yang baru untuk semua rutinitas dan kesehatan kalian. Kalian bakal punya diet baru, ya lifestyle baru. It's pretty good for you actually. Jadi waktu yang tepat banget, bener-bener komitmen sama pola hidup ya. Seperti diet, kebiasaan produktif, ya pola tidur. Pokoknya pola hidup kalian lah, tidur, makan, kayak gitu, olahraga. Itu semua your lifestyle in general ya. Jadi buatlah niat, tulis niat untuk menjaga tubuh, pikiran, dan kesehatan ya Beb. And also Mercury juga bakal enter Scorpio. Ini your 7th house. Jadi hubungan, partnership, publik ya, komunikasi. Bakal ada sekitar nanti 24 Oktober ke atas ya. By the way, kalian bisa download ya, Planet Transit. Kalian bisa lihat ya nanti kapan Mercury transit di Scorpio. Percakapan serius dengan pasangan atau partner bisnis akan ada. Ada sebuah rahasia yang mungkin bisa terungkap ya, atau kejujuran-kejujuran penting. Mungkin ada hal-hal yang kalian sembunyikan dengan pasangan kalian, akan lebih kalian bisa omongin di waktu-waktu ini. Dan kalau single, para Taurus, ya, someone racing, kalian bisa narik seseorang yang intens dan emosional, dan juga intelektual. Jadi dengarkan dengan hati, bukan dengan pikiran, ya. Mars juga bakalan transit di Scorpio, jadi bakal banyak passion, konflik, banyak dorongan juga. Jadi ada hubungan romantis, ada hubungan hot and passionate, tapi juga mudah meledak-meledak ya. Jadi perhatikan anger issue ya, anger manajemennya ya. Energi kompetitif kalian juga bakal tinggi. Hati-hati argumen, hati-hati ego clash dengan pasangan. Dengan pasangan. Pokoknya gunain energi Mars di Scorpio nanti ini untuk kalian bekerja tim, bukan untuk adu-adu siapa yang lebih powerful ya. Tapi lebih kayak yuk kita kerjain ini, kita selesaikan ini bersama, lebih kayak gitu ya Beb. Okay, it's a pretty good month for you. And next kita ke Gemini, Sun Moon Racing. Gemini, full moon ini bakal nge-spotlight your career, reputasi ya, and nah, banyak dari kalian yang harus ngereset hubungan kalian nih. Percintaan, ya, project-project kreatif, apalagi yang artis-artis nih, artis, seniman-seniman ya. Seniman di bidang apa saja. Even scientist ya, kalau kalian scientist, anak IPA kayak gitu, anak ilmu pengetahuan, anak matematika, anak ya kayak gitulah, science ya. Itu juga bakal banyak ke download ilmu nanti, bagus, manfaatin. Dan energi Mars bakal ngefek ke kalian, bikin kerja lebih cepat juga gitu. Cuman stamina kalian memang diuji, jadi saran aku mungkin bisa minum jamu ya, tidur yang cukup, makan yang sehat biar bagus gitu your stamina ya. And Venus energy bakal healing kalian juga, healing your inner home. Dan energi Jupiter masih membantu kalian untuk growth, untuk tumbuh. Jadi Gemini masih dipaksa tumbuh, nggak dipaksa lah ya. Well, tergantung. Kalau kalian melakukannya dengan happy ya tidak terpaksa. Tapi kalau kalian tidak mau, akan dipaksa untuk tumbuh. Karena Gemini memang punya energi yang anak-anak gitu. Mau umurnya berapa aja ya, Gemini itu still like a toddler
ya sometime tantrum nggak jelas masih ada itu. So try to be more dewasa in a way ya. Dan saran aku buat para Gemini Sun Moon Racing, bisa ngerevisi roadmap kalian untuk kerja. Kira-kira step satunya apa, step 2-nya apa gitu. Dan selanjutnya, apalagi kalau kalian misalnya content creator juga nih, ataupun ya memang artis lah ya, intinya kan ngebuat suatu hal gitu ya. Biar nggak burn out, buat sistem, buat waktu. I'm also talking to myself juga, aku ada Gemini di Ketu, jadi ya itu kadang aku bisa burn out juga kalau sistem kerjaku tidak tersusun rapi, karena orang Gemini ini energinya suka berpindah-pindah. Kadang sini, nanti sini, nanti sini, nanti sini, nanti sini, pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu, semua mau dikerjain tapi nggak ada yang selesai. Takutnya kalau tidak fokus satu-satu, jadi memang ini PR banget sih buat para Gemini yang orang-orang kreatif itu memang harus fokus sama satu-satu dulu gitu. Jadi benar-benar tahan diri kalian diam untuk kerjain satu hal dulu biar nextnya selesai gitu satu-satu. Ya. Jadi bikin checklist lah kalau bisa. Aku gitu sih. Ya. And so next kita ke Cancer. Cancer, Sun Moon Racing. Cancer, memang ini sekarang pekerjaan kalian itu untuk merubah belief system, kepercayaan ya. Bukan aku harus bilang belief system kepercayaan pindah agama, nggak gitu juga ya. Let me drink water. So kalian memang ada perubahan di belief system, belajar untuk ideologi yang rasanya tidak lagi resonate di zaman ini, gak usah dipakai gitu. Sesuai zaman saja. Gak usah saklek banget, sudah ditulis ribuan tahun lalu harus no honey, it's not that way. Memang dasarnya kita perlu itu untuk mengetahui, tapi bukan berarti harus dilakukan benar-benar. Kalau kalian mengikuti zaman dahulu kala, kalian gak bakal bikin mobil, kalian bakalan naik onta aja terus gitu. You know what I mean? Ngerti ya? Jadi pahamilah bahwa kita harus mengikuti perubahan zaman ya. Ini aku ngomongnya tersirat nih, tapi maknanya dalam sebenarnya. Ya, karena it's a sensitive topic, religion is a sensitive topic, tapi ngerti lah kalian ya, maksudnya agama itu nggak bisa kalian ikutin saklek-saklek 100% kayak apa yang tertulis di situ, nggak bisa, nggak relevan. In this day and age, ambil maknanya aja yang baik ya. Okay, my love, ya, that's a pretty intense message. Dan New Moon nanti bakal ngereset kalian di energi inner child, rumah, ya, childhood, pondasi dasar kalian. Forgive your parents, siapapun yang menyakitkan kalian, terutama dari mungkin orang tua, lalu lingkungan, lalu pasangan-pasangan, lalu ya diri kamu sendiri. Maafin diri kamu sendiri, Beb. Ya. Dan energi Mars juga bakalan ngefek kok nanti ke kreativitas romansa kalian juga. Dan energi Venus bakal memperbaiki komunikasi ya. Cara kamu berkomunikasi, cara kamu menyampaikan hal. Apakah sudah sesuai dengan your own truth or not? Dan Saturn juga bakalan ngetes kamu secara filosofinya kamu tuh ya. How? Apakah kamu bertahan dengan ideologi lama atau kamu akan melepaskan ideologi lama dengan membentuk ya yang lebih relevan, yang lebih real gitu sama kamunya. Ya. Jadi memang sekarang ini saatnya kamu ngeulang your belief system ya. Karena kepercayaan kamu itu kan hasil dari ajaran orang tua, sekolah, les,
lingkungan, experience hidup. Tapi kan bukan berarti itu kenyataan yang sebenarnya gitu. Contohnya apa? Kalian dulu mungkin pacaran, disakitin terus kalian bilang semua cewek jahat. Atau semua cowok jahat. Lah kan itu di kenyataan kalian doang semua cewek jahat, semua cowok jahat. Belum tentu di kenyataan teman kalian cewek itu jahat atau cowok itu jahat kan? Itu maksudnya. Jadi tulis ulang your belief system, my love. Tidak yang kalian experience itu benar adalah fakta untuk semua orang. Fakta untuk kamu maybe yes, but not for everyone. Nah itu, tulis ulang your belief system. Terus journaling juga buat keluarga kalian. Ya lebih dibagusin pondasinya. And then buat project-project kreatif. Dan clear your communication ya. Dan untuk Leo Sun Moon Rising. Leo full moon kali ini bakalan ngefek ya di your trust issue, intimacy, dan uang-uang yang kiranya kalian share satu sama lain. Kayak warisan, hutang, kewajiban bayar apa, kayak gitu-gitu. Ya. Itu bakal diuji. Buatlah hal yang lebih praktikal yang bisa nolong kalian lebih baik ya. Dan terimalah keadaan apa adanya dulu sementara, tapi tetap berjuang untuk memperbaikinya ya. And New Moon juga bakal ngeriset the way you talk ya, cara kamu komunikasi, cara kamu berkata-kata lah ya, ngomong sama orang gitu dan menyampaikan pesan kamu. And energi Mars juga bakal ngebawa kamu ke energi yang merubah ya, terutama inner healing. Ada uang, value, percintaan ya. Jadi benar-benar Leo, kalian diaudit sama semesta. Untuk apa auditnya? Finansial, komunikasi, apakah transparan atau kalian pendam-pendam aja, atau kalian mau ngomongin aja. And healing your own foundation, rumah kalian, your family, your inner self ya. Dan kurang-kurangi drama finansial. Nggak usah lagi kalian pay later ya. Nggak usah lagi kalian beli itu sesanggupnya aja. Nggak usah memaksakan diri kalau memang nggak ada duit saat itu. Tidak usah membeli saat itu gitu. Jadi riset finansial kalian, riset cara kalian ngatur duit ya. Jadi benar-benar kalau nggak ada duit nggak usah pay lateran. Nggak usah maksa terlihat wow or something. Jangan di follow itu influencer flexing itu. Sometimes it's not even real. Sometimes it's not even them. It's not theirs. Bukan punya mereka. Itu cuman gitu-gitu aja. Endorse ya, you know lah ya. Yeah, I don't want to talk about people shit, but again, not everything is real. Tidak semuanya itu nyata, fakta. Jangan maksa ya beb. My love, semampunya saja saat itu saja. Jangan nyusahin diri kamu di masa depan. Ya, you own it to yourself. Ya, kamu bertanggung jawab atas your future self. Okay? Kalau mau beli sesuatu ya nabung dulu lah. Beli cash aja saran aku sih. Ya. Next kita ke Virgo. Virgo Sun Moon Rising. Virgo. Fokus banget ya ke relationship and the truth. Jadi banyak hubungan-hubungan yang tidak practical, hubungan-hubungan yang sudah kadaluarsa itu bakal berakhir. Berakhir dengan orangnya atau dengan orang yang sama tetapi energinya berbeda.
Jadi mungkin pasangan kalian spiritual awakening, kamunya juga lebih dewasa, jadinya lebih bisa enak gitu berhubungan, berkomunikasi. Jadi nggak jelas childish gitu ya. And in this new moon juga kamu bakal ngereset your value system, dan inner self, secara self worth kamu. Energi Mars juga bakal bikin kamu komunikasi lebih cepat, tapi hati-hati sama konflik. You could say something, kamu bisa ngomongnya cepat tapi it could be a conflict, let's say. And Venus juga Venus ini menyentuh diri kamu, so is in your sign, my love. Ini bakal memperbaiki cinta, uang, keringatan dunia in this Venus sexual way even. Jadi yang udah nikah ya, yang doing sexual things lah ya sama pasangannya, juga akan lebih better. Mungkin sebelumnya not really better. Now is better in this when Venus touch your rising sun, ya depend on your sun sign atau rising sign ya, terutama yang rising sih memang ngefek banget. And the moon juga sih your emotion ya, perasaan kalian. Jadi sebenarnya selagi kalian punya Virgo di mana it's memperbaiki lah dalam percintaan yang kayak gitu-gitu. Komunikasi ya. Tapi juga remember Saturn energi ya, Saturn energy, energinya Saturnus juga bakal ngetes kalian. Apakah komitmen ini nyata? Apakah komitmen ini real? Atau harus berakhir? Jadi bakal banyak dari kalian Virgo yang bakalan having a clear talk di partnership. Terus banyak dari kalian juga yang upgrade skill, ya, terutama self-care dan gaya hidup lebih sehat. So it's a good for Virgo yang beneran ngelakuin itu, ya. Next kita ke Libra, honey, the full moon in your 6th house ya bakal ngefek di pekerjaan kamu, kesehatan kamu, rutinitas hari-hari, your service to people. Perhatikan banget makannya, minumnya, tidurnya, olahraganya, istirahatnya, meditasi, and this everything. Dan di new moon ini bakalan ngefek ke kalian secara langsung. Jadi ini orang-orang Libra, your personal rebirth, identitasnya upgrade. Kamu akan jadi orang yang baru Libra, energi baru gitu. Kalau mungkin kamu dulu mungkin banyak yang cut your hair, mungkin potong rambut, or justru pengen menumbuhkan rambut biar lebih panjang, or naikin berat badan atau menurunkan berat badan, atau mengganti gaya baju, pokoknya kayak gitu. Like you really rebirth your personal style, identitas ya, kayak gitu. So it's pretty good ya, as long as you be you. Dan energi Mars bakal ngefek juga ke your income, ke duit, uang masuk, uang keluar, harga diri, value kamu terhadap diri kamu, dan gimana actionnya kamu, ya langkah nyata apa yang kamu ambil dalam hal itu. Ya, and Venus in your 12 bakal menutup karma. Closure of karma. Kalau kalian selama ini banyak banget karmic shit, udah kelar, sudah tamat, naik kelas kalian ya. Kalau kalian mau berubah dan stop that shit, kalau masih dilakukan ya susah juga ya, karena nggak semua Libra
ada fase-fasenya juga sih kalian itu. Ada yang masih, ya kalau mau kayak gitu sih emang personal reading, Beb. Personal reading biar tahu kapan fase kalian A, kapan fase B. Jadi kayak timeline hidup pribadi gitu. Di natal chart report kalian bisa lihat di Leo big profile aku di Bing Leo link profile ya, klik aja itu di atas di profile, oke. Dan kalian kepoin aja as natal chart and everything. Jadi memang Libra ini bakal ngereset your habit ya, body protocol, terus juga your personal branding, your lifestyle, bentuk kalian ya, dan untuk mimpi di jurnal deh, karena banyak pesan-pesan dari semesta lewat situ untuk kamu ya. Dan gak usah nanya-nanya sama orang sih, menurut aku you analyze, tapi boleh sih kalau kalian mau personal reading ke aku, karena kalau kamu nanya sembarangan ke orang, takutnya itu orang interpretasinya sembarangan juga gitu. Nggak semua orang itu beneran bisa. I'm not saying I can do everything, tapi maksudnya gini, Beb. Ya kalian lebih ngerti lah. Kalian punya intuisi lah. Kira-kira ini orang bisa nggak aku tanyain ya? Ini orang kira-kira memberikan kontribusi nggak ya, value? Atau orang ini kayaknya nggak ngerti atau ya you know lah ya what I mean. Ya. Just follow your intuition. Okay? Next, kita ke Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising. Scorpio, full moon ini bakal ngefek banget ke cinta, kreativitas, dan your child, ya, anak kalian kalau sudah punya anak. Dan new moon ini bakal bener-bener juga ngerilis your subconscious, alam bawah sadar kalian itu yang dari kemarin kayak gak beres ya. Mungkin para fuckboy, para playgirl ya sadar langsung sadar itu. Banyak trauma-trauma yang bikin kalian brengsek gitu ya. Jadi I'm not judging you my love, karena orang yang tersakiti memang memiliki tendensi menyakiti orang lain. Karena hidupnya sering disakiti, jadi kalau dia masih di fase Scorpio level bawah, Scorpio yang masih level darkness hell, ya bakalan jahat sih. Bakalan nyakitin orang, bakal jadi brengsek memang. Tapi memang itu udah karmanya gitu. Kalau kalian tidak healing, nggak bakalan jadi orang baik, kalian jahat terus gitu sampai meninggoy. And when you come to this planet again, the karma will be more. Ya, ya tapi nggak usah fokus ke situ, nggak usah fokus ke nanti. Fokus sekarang aja, healing yourself sekarang, healing your subconscious sekarang, ya. Perbaiki diri sekarang, sudahlah kalau yang dulu sering menyakiti orang, terutama menyakiti diri sendiri. Karena kalau kalian menyakiti orang lain tuh sadar tidak sadar kalian juga menyakiti diri sendiri. Butuh waktu yang lama untuk menyadari hal itu, terutama kalau kalian yang punya energi Scorpio. It's very dark, it's very intense, it's very revengeful, suka balas dendam, suka benci orang sampai dendam mati kesumat ya kayak gitu tuh. It's energy Scorpio. I know Scorpio people. I have Scorpio 7 house. My parents also have Scorpio in their chart. Jadi I really know. I grow up with Scorpio people. My mom is Scorpio. Papaku Pisces ya. Both of them water, tapi water yang berbeda. Scorpio waternya panas. Kalau papaku waternya dingin. Ya, you know lah. And in long term, not really work actually. Berbeda sekali elemennya. But that's their karmic, let's say. Karmic marriage ya. Jadi ya that's how it works. Untuk pilihan hidupnya, dan mengapa aku bisa jadi seperti ini, karena aku juga terlahir seperti itu gitu ya, kayak kalian juga lah sebenarnya. Jadi pelajari di diri sendiri ya. Saran aku natal chart personal reading is
the door to open the key, setidaknya itu baru pintu pembuka banyak hal nanti di dalamnya yang kalian terkaget-kaget. Oh, ternyata this the reason why this and that gitu ya. Jadi memang untuk kalian Scorpio in this energy di mana nanti ada Mars and Venus, ini bakalan bikin kalian lebih fokus kok dan lebih ambisius untuk memperbaiki memperbaiki, mengatur ulang kayak gitu ya. Detox semua network system, spiritual detox, digital detox. Perbaiki diri kamu menjadi diri kamu yang lebih healing and good to people, good to human. Semoga kalian bisa cepat healing. I know healing is a long process, tapi kalau setidaknya kalian lebih baik dari hari kemarin itu udah jauh lebih baik lah ya, my love. So go ahead, may you heal now. Next kita ke Sagittarius, Sun Moon Racing Sagittarius. This full moon bakal ngefek your fourth house, jadi kayak rumah, keluarga, inner peace, ya itu bakal ngefek banget, bakal digoncang tapi juga diperbaiki sebenarnya. Kalau kalian bisa healing dan melepaskan hal itu, tidak dendam lagi, tidak marah lagi sama apapun yang terjadi di masa kecil, dengan orang tua, dengan teman-teman masa kecil, atau kalian dibully lah, atau apa hal-hal yang seperti itu, karena you guys are different. Sagittarius is a free spirit. Sun aku and Rahu aku di 8th house in Sagittarius, so I know you are free spirit like me too. Jadi lebih ya, nggak semua orang sih free spirit ya, banyak yang masih terkungkung, penjara akan pikirannya. Kalau Sagittarius sebenarnya dari kecil udah terbebas pikirannya dari penjara, cuman sok-sok aja gitu ngikut-ngikutin biar nggak dibilang aneh kan. Tapi sebenarnya kalian a bit freaky too, sama kayak Aquarius in a way, energinya a bit free spirit gitu, nggak suka diatur, sukanya traveling gitu, tapi nggak suka mengatur juga. Jadi tidak suka diatur, tidak suka mengatur. Mereka kayak ya hidup lo ya, tanggung jawab lo ya, you do what you wanna do girl gitu, kayak you wanna be a whore do you wanna be tapi nggak gitu juga, tapi tapi kayak gitu memang, kayak ya udah kalau kamu mau jadi pelakor lah gitu, kayak gitu, saking kayak free spirit. Cuman ya itu ingat karma ya, ada tingkatan yang berbeda memang. Ada level ketika kamu sebebas-bebasnya, ada level kamu kayak karma is happening ya, karena ada tingkat kedewasaan berbeda-beda. Jadi ketika gila-gilanya Sagittarius, jangan nikah dulu menurut aku, karena kalian akan menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Atau nikahnya 2 kali ntar ya, so atau 3 kali or even more than that. Jadi no judgment my love, no judgment, cause kita semua punya perjalanan hidup yang sudah kita tulis sebelum turun ke bumi, yang namanya natal chart report itu kalian bisa lihat. Jadi tidak ada judgment. Ketika hal yang masa lalu sudah terjadi, let it go, let it go, let it go. Fokus ke masa depan aja, masa depan. And now, yang pasti sih fokusnya sekarang, karena sekarang itu menentukan masa depan gitu. Jadi ya, kenali diri kamu melalui natal chart, ya perbaiki diri kamu yang sekarang agar yang ke depan tidak terjadi yang buruk. Kalau yang yang baiknya ya tetap dilakukan. Misalnya dari segi keuangan ataupun percintaan kayak gitu ya, ngertilah. And this new moon bakalan ngereset your career and purpose, ya. Jadi memang karir kalian bakal di-reset juga, pola pikir karirnya kira-kira bakal ngajutin ke sini, or maybe this or that. And energi Mars juga bakalan ngefek ke pekerjaan kalian. Hati-hati burnout ya, jadi pelan. Aku tahu sih kalender kalian padat banget pasti bulan ini. Aku gitu sih, aku pribadi kalender padat banget bulan ini.
many things to do, and tapi tetap enjoy ya. Sistemnya aja diperbaiki biar nggak burn out. Kapan harus kerja, kapan harus istirahat, kapan harus main, kapan harus makan, kayak gitu ya. Dan secara estetik juga Venus bakal ngeubah kamu lebih karir estetik in a way ya. Saran buat kalian cleansing rumah, ya bersih-bersih rumah. Terus tulis ulang cara kalian kerja tuh gimana strateginya. Terus istirahatlah ya, ketika harus istirahat jangan mau lari mulu, pindah sana pindah sini pindah situ pindah sini ya. Istirahat gitu, kerja. Terus pilih 1-2 mungkin ya kalau punya project. Nggak usah semuanya mau dikerjain, nanti kalian kebakaran ya. Fokus pada yang prioritas dulu aja, Sagittarius. Ya. It's will peak energy changing ya, yang pasti bersih-bersih. Oke. Next kita ke Capricorn. Sun Moon Rising. Capricorn, your full moon energy bakal ngefek di komunikasi kamu, saudara-saudara ya, dan cara kamu berbicara juga. And this new moon bakal ngereset your belief system, studi kamu, travel. Jadi banyak juga kalian yang travel, mungkin pergi ke tempat-tempat yang kayak masjid, temple, gereja, kayak gitu, tempat-tempat ibadah, ataupun hanya tempat-tempat spiritual. Juga bikin kalian belajar, dan banyak dari kalian juga yang reset belief. Dan Mars energy juga bikin karir kalian lebih power on. Jadi kalian bakal lebih banyak kerja, tapi memang harus enjoy dan harus lebih ngatur strateginya juga biar nggak kebakaran ya, biar nggak burn out, biar nggak kecapean kayak gitu. And Venus energy juga bakal bikin kalian lebih more harmoni di spiritual, di jalan spiritual. Kalau mungkin dulu spiritualnya kayak chaotic dan ngerasa it's a freaking journey, sekarang mulai diperhalus semesta lah. Karena semesta sama Capricorn emang hardcore banget sih. Karena emang udah kontrak jiwa kalian ke bumi, milih jalan yang keras ini menjadi keras dan tegas. Because the world make you like this. Dimana kamu sudah setuju ketika turun ke bumi ya. Through your natal chart ya. Dari natal chart kamu itu kamu bisa lihat contekan kamu ke bumi itu apa aja. Kamu udah setuju, kamu mau jadi Capricorn, Sun, Moon, Rising. Yang akan kamu lakukan ini. Tapi apa hadiahnya? Ini. Begitu. Berapa lama? Ini. It's everything right. And ya ketika kalian dengar semua sudah tertulis di langit, ya, they talking about astrology, my love. It's planet system and stars on heaven. Itu yang mereka omongin sebenarnya. Semua sudah tertulis di langit. That's exactly astrology, my love. Ya. Cuman ya banyaklah agama yang memutarbalikkan. Sebenarnya bukan agamanya yang memutarbalikkan, guru agamanya yang nggak ngerti aja sebenarnya ya. Agamanya sih menurut aku nggak salah sih, banyak guru agamanya yang asal ngajarin itu yang but tenang aja, semua sudah mulai terbongkar kok zaman ini ya. And for Capricorn, upgrade your brand voice ya. Belajar lagi tentang project-project yang mau kalian lakukan, terutama self-development kalian dan karir dengan integritas ya. Integrity. Integritas itu apa sih? Melakukan hal yang harus kalian lakukan ketika siapapun dan tidak ada yang melihatnya, and you keep doing ya. Jadi nggak ada pun orang yang, nggak ada validasi orang, kalian tetap lakukan hal yang benar. Itulah integritas itu ya. Dimana banyak sekali pemimpin negara ini yang tidak berintegritas ya.
yang berintegritas ada, yang korup banyak ya. Jadi jangan kalian benci semua pemerintah itu, salah juga, Beb. Banyak juga kok yang baiknya. Memang ketutup aja sama yang brengsek-brengseknya itu ya. Jadi tetap ya, cintai negara ini because this is your mother ya. Your mother is your country. Ya bukan berarti kita cinta-cinta tapi kita tidak mengkritik juga ya. Kritik boleh, membangun kan. But still love, from love gitu. Seeing it from love ya. Lihat itu dari segi cinta, jangan jadi benci. Jangan percaya buzzer-buzzer bego itu ya buat kalian benci sama negara ini. Jangan mau diikutin ya. Jangan mau dibodoh-bodohin, benci negara, benci pemerintah. Tidak, my love. Bencilah kebodohan, bencilah. Tapi jangan benci sih, maksudnya ngerti ya. Yang dilawan itu bukan pemerintah, bukan ini ya, tapi lebih ke kebodohan itu loh. Kebodohan dan ignorant. Itu yang dilawan, bukan orang sebenarnya. Meskipun memang kalau ada orang yang bodoh dan yeah, you know what I mean. It's a long story. I'm not gonna talking about politics here. Tapi ya gitu, ngerti ya. Ini karena energinya Capricorn sih, ke bawah aku jadinya ya. Okay, next kita channeling Aquarius, Sun rising Aquarius, the free spirit also, the freak, the alien in the zodiac ya. Full moon ini bakal ngereset harga diri kalian, suara kalian, dan uang kalian juga, Beb. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak berani menunjukkan jati dirinya, sekarang sudah berani menunjukkan jati dirinya, sudah mengerti bahwa hey, this is my value, this is me gitu ya. Dan energi new moon juga bakal ngebantu kalian ngeriset intimacy ya, finansial secara bersama-sama. Jadi kayak finansial yang sharing gitu sama keluarga, sama pasangan atau people in general. Ya, itu juga intimacy, trust issue itu juga nanti bakalan diperbaiki. Banyak dari Aquarius yang Sun rising punya trust issue dari keluarga yang memang pretty bit chaotic ya, dan juga relationship kalian yang kayaknya no. Ya, itu bakal di-reset sama semesta. Jadi bakal diperbaiki, karena kalau kalian sudah belajar harusnya kalian bisa mengambil ilmunya sih ya. Jadi that's why we wanna go to this planet. Kenapa kita mau kesini ke planet ini ya, karena mau belajar kan. Jadi itulah pelajaran dan karma Aquarius. Aquarius is not easy karma. Dan kita di eranya Aquarius sekarang. So it's a karma for these bitches ya. Dan energi new moon juga bikin kalian lebih aware sama finansial secara bersama. Jadi hutang-hutang, warisan, pay bills together sama mungkin family yang kayak gitu-gitu tuh lebih aware nanti kalian. Dan banyak dari Aquarius yang juga di agama, ideologi, kepercayaan itu lebih ekspansi belajarnya. Jadi ada yang visit temple, ada yang visit church, intinya ke rumah-rumah ibadah, ke tempat-tempat ibadah, spiritual, tempat-tempat spiritual kayak gitu. Kalian juga ini saat yang bagus memang ya, dari September Oktober ini sebenarnya. Jadi banyak yang, ada juga temanku yang pergi haji tuh banyak banget, haji umroh. Ya, sama banyak yang ke kuil-kuil juga, banyak ya gitu, intinya pada mengunjungi tempat ibadah, tempat spiritual, sebagai simbol aja sebenarnya sih. Karena kan kita hubungan sama Tuhan langsung ya, nggak harus ke sana juga, nggak wajib gitu. Kalau nggak mampu ya, kamu di rumah juga bisa ngomong sama Tuhan gitu, nggak harus ke sono-sono, itu salah sih. Tapi you know what I mean, ada tempat-tempat yang memang spiritualnya tinggi gitu, Beb. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa di rumah kamu saja ya, salah juga itu. Jadi nggak apa-apa, sesuai budget aja, Beb. Ya, and saran aku, kalian audit saja finansial kalian, simpanan tabungan kalian, dan trauma-trauma itu sudahlah coba di jurnal dan healing and say thank you to your trauma ya, to make you as your person right now. Jadi kamu minta maaf ya, minta maaf juga sih nanti, tapi yang pasti kamu berterima kasih dulu ya sama pelajaran-pelajaran hidup kamu itu, lalu kamu lepasin lah
gitu ya. Udah healing ya. Percaya lagi, bangun lagi kepercayaan bahwa hal-hal yang baik itu nyata dan akan datang dan segera datang right now ya. Sama bersih-bersihin kontak kalian juga, Beb. Jadi mantan-mantan lah, rapalah yang udah tidak relevan di hidup kalian dihapus saja ya. Dilepaskan dengan cinta. Meaning cintanya bukan cinta-cinta romansa gitu ya, tapi cinta unconditional love yang memang cinta manusia sesama umat manusia gitu, kayak yaudah I let you go, thank you for the lesson. Makasih atas pelajaran-pelajaran selama ini yang udah ngebikin aku seperti ini, dan terima kasih sudah berkontribusi even menjadi asshole di hidupku. That's how you thank you an asshole, karena they make you who you are. Kalau kalian tidak berubah ya, tapi kalau berubah sih ya better actually. And say thank you and let go. Ya. And next kita ke Pisces rising, someone embracing. Bener-bener identitas kamu berubah, Beb. Jadi ibaratnya kamu terbangun lagi, menjadi orang yang baru lagi, merubah bentuk kamu, entah itu rambut, muka, semuanya ya, dan juga merubah your energy in general. Kamu jadi orang baru lagi nih. Kamu nge-recode diri kamu lagi. Ibaratnya kamu benar-benar mau ngubah diri kamu. Dan new moon ya Pisces bakal mentransform hubungan partnership, pekerjaan, kontrak kerja, old relationship ya yang mungkin shitty sebelumnya, sekarang jadi more better, more clear what you want ya. Dan energi Mars juga bakal ngefek ke deep transformation. Bakal transformasi secara besar-besaran kamu ya, jiwa kamu itu dibongkar-bongkar semesta. Semoga kamu healing for real this time. Jangan disesali yang sudah terjadi, biarlah. Maafkan diri kamu, maafkan ya orang-orang yang menyakiti dan yang kamu sakiti juga. Maafin saja, minta maaf saja. Even you saying it nggak secara langsung ke mereka pun, even secara doa gitu ya, it's happening ya Beb. And jadilah pemimpin diri sendiri ya. Jadilah pemimpin diri sendiri, jangan jadi domba, you know what I mean. Jangan jadi sheep. Kalau katanya jangan jadi domba tersesat ya. Ya domba tersesat itu sebenarnya bukan orang yang tidak beragama sesuatu tertentu. Sebenarnya orang yang domba tersesat itu ya orang yang lost, tidak menemukan dirinya, tidak tahu mau kemana. Itulah domba tersesat itu. Bukannya tidak jadi agama tertentu, itu salah juga itu. Ajaran yang salah juga by the way itu. Ya. So be clear, you know, my love. Ya. Jangan ambil tuh secara literal. Ingat kita kembali ke research sumber utamanya. Ya. So, yeah. It's really deep transformation. Jadi saran aku untuk full moon dan new moon di Oktober kali ini benar-benar stay low, meditate, journaling. Ya, gunakan waktu ini untuk ngereset hidup kalian lebih jelas. Lakukan self-care, ya, lakukan cleaning, detox, pembersihan, ritual cleansing. Ritual itu apa ya? Kalau denger ritual tuh jangan langsung seram. Enggak, ritual itu apa? Kalian luluran, kalian mandi itu ritual. Kalian pakai skincare, pakai pelembab, pakai sunscreen itu ritual. Jadi sampai habis suara ini. So yeah, it's almost 1 hour honey. Udah sejam lebih kita ngobrol. So ya, apa afirmasinya nih? Catat di bawah. Di comment section. I release illusion, I choose clarity. Aku lepaskan ilusi, aku pilih hal yang jernih. Intinya di Oktober ini ya, ini adalah bulan untuk compassion, balance, dan reset hubungan relationship kalian ya. Kita diajak semesta untuk melepas ilusi ya, merubah partnership ya, dan fokus ke healing diri dan healing komunitas ya.
Dan buat kalian Beb yang mau tahu lebih dalam, download aja kalender planet transit aku, ada di atas, dan juga full report all zodiac ya. Kalian juga bisa book personal reading, mau itu astrology, numerology, and other stuff, biar kamu tahu karma kamu dan jalan jiwa kamu yang unik, tidak mengikuti orang lain. Semua link ada di bio aku ya. So thank you, jangan lupa buat like, comment, share ke teman-teman yang mungkin perlu tahu ini ya, ke bestie kamu yang butuh healing vibes ini. And yang belum subscribe now, and I'll see you and next one. Bye.